halaman buka halaman 44 yang bawah, nomor 4 dari bawah, nomor 5 dari bawah. Wa'lam. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله بقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وما نوى مشايخنا من صالح النيات إن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام حجة الإسلام الشيخ العلامة أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في كتابه بداية الهداية رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال واعلم أن العبد في حق دينه على 3 درجات إما سالم وهو المقتصر على أداء الفرائض وترك المعاصي أو رابح وهو المتطوع بالقربات والنوافل أو خاسر وهو المقصر عن اللوازم. فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجتهد أن تكون سالما. وإياك ثم إياك أن تكون خاسرا. والعبد في حق سائر العباد له 3 درجات. الأولى أن ينزل في حقهم منزلة الكرام البررة من الملائكة، وهو أن يسعى في أغراضهم رفقا بهم وإدخالا للسرور على قلوبهم. الثانية أن ينزل في حقهم منزلة البهائم والجمادات فلا ينالهم خيره ولكن يكف عنهم شره. الثالثة أن ينزل في حقهم منزلة الأقارب والحيات والسباع الضاريات لا يرجى خيره ويتقى شره. فإن لم تقدر أن تلتحق بأفق الملائكة فاحذر أن تنزل عن درجات البهائم والجمادات إلى مراتب الأقارب والحيات والسباع الضاريات. فإن رضيت لنفسك النزول من أعلى إليين فلا ترضى لها بالهوي إلى أسفل السافلين. فلعلك تنجو كفافا لا لك ولا عليك. Taib. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini masih diberikan nikmat sehat afiat. Mudah-mudahan Allah tambahkan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Di sini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengklasifikasi hamba dengan agamanya itu ada modelnya, ada 3. Yang pertama, wa'lam, ketahuilah, annal abda, sungguhnya seorang hamba, fi haqqi dinihi, di dalam agamanya, di dalam beragama ada 3 derajat. Yang pertama, imma salimun,
Yang pertama, bisa jadi dia orang yang selamat. Dengan apa selamat? Karena dia al-muqtasiru, wa huwa al-muqtasiru ala ada'il fara'idi wa tarkil ma'asi. Dia itu kurang di dalam ngelaksanain tapi dia kurang tetap ala ada'il faraid, di dalam menjalankan fardu yang difardukan oleh Allah, salat fardu, zakat, puasa, gitu ya. Dan dia hanya merasa cukup dengan amalan fardu saja, nggak ada amalan sunnah. Wa tarkil ma'asi, dan juga dia orang yang kurang juga di dalam meninggalkan maksiat. Kadangkala jeblos ke dalam maksiat. Itu namanya orang yang salim. Dia di tengah-tengah, nggak beruntung, nggak rugi, salim, selamat aja. Selamatnya karena masih ngerjain wajib, masih ninggalin maksiat, tetapi masih nilainya kurang, tapi masih ada upaya untuk mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang maksiat. Yang kedua, aurabihun lil akhirah, orang yang beruntung dengan akhirat. Siapa ini? Wa huwal mutatawwi'u, orang yang selalu mengerjakan sunnah, bil gurubat, dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Gampang sedekah, gampang berbuat amalan sunnah setelah dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan maksiat. Wan nawafil, sunnah-sunnah yang lainnya, salat sunnah, qobliyah, ba'diyah, dikerjain, dicicil. Qobliyah yang 2 rakaat dulu, ntar qobliyah yang 4 rakaat. Duha juga begitu, dicicil 2 rakaat, ntar nambah lagi 4 rakaat, nambah lagi 6 sampai 8, itu duha. Witir juga begitu, cicil. Itu namanya nawafil. Au khasirun, yang paling celaka yang terakhir. Orang yang rugi namanya khasir. Wa huwal muqassiru anil lawazim, dia benar-benar dah nggak ngerjain daripada al-lawazim. Lihat di sini kalimatnya. Kalau yang pertama tadi al-muqtasiru ala ada'il faraid, kalau ini al-muqassiru anil lawazim. Kalau tadi kurangnya dikit, banyakan sempurnanya. Kurangnya dikit, banyakan sempurnanya. Artinya masih ngerjain yang wajib, tapi kadang-kadang ada kurangnya. Imma sholatnya udah akhir waktu, atau sholatnya nggak berjamaah, atau kurang khusyuk. Dia masih ngerjain tetapi masih kurang, namanya muqtasir. Kalau ini muqassir, benar-benar dah dia tinggalin banyak. Anil lawazimi, dari sesuatu yang wajib, sholat wajib dia nggak kerjain. Terus kemudian puasa wajib Ramadan dia nggak kerjain. Begitu juga zakat, nauzul. Ini namanya muqassir. Kalimatnya sama dari qasura. Kalau yang ini iktasara, yang tadi muqtasiru, sedikit. Kalau yang muqassir benar-benar banyak banget. Ini yang disebutin dalam Al-Quran, faminhum zalimun li nafsih, di antara mereka ada yang zalim kepada diri mereka sendiri.
Wa minhum muqtasid. Zalimun li nafsihi itu adalah si muqassir ini, yang khasir tadi, yang rugi. Wa minhum muqtasid, kata Allah, di antara mereka ada juga yang muqtasid. Siapa itu? Yang rabih, yang beruntung. Wa minhum sabiqun bil khairat. Yang muqtasid itu yang salim. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada yang melampaui semuanya. Maksudnya ngebut, ibarat finish tuh dia duluan. Sabiqun bil khairat. Dia bukan hanya melakukan yang wajib dan meninggalkan yang buruk, tapi dia nambahin ta'lim, amal, irsyad ilal amal, nasihatin orang, menuntut ilmu, begitu ya. Sayyidi Abu Bakar Al-Warraq, qala Abu Bakar Al-Warraq, ahwal abd thalatha ma'siyah wa ghaflah, thumma taubah, thumma gurbah. Fa idza asa dakhala fihi hiyazil zalimin, fa idza taba dakhala fi jumlatil muqtasidin, fa idza sahati taubatu wa katharatil ibadatu wal mujahadatu dakhala fi adadi sabiqin. Keadaan hamba itu tiga. Yang pertama maksiat, yang kedua ghaflah, lalai, yang ketiga kurbah, dekat, gitu ya. Summa taubah, summa gurbah. Apabila seorang hamba bermaksiat, masuk dalam kategori orang yang zalim. Tatkala dia bertaubat dari maksiat tersebut, maka dia masuk dari jumlah muqtasidin, orang yang sedang meniti jalan. Kalau dia udah mulai taubat nih, dia lagi nyari jalan. Muqtasidin, orang yang lagi menuju kepada sesuatu tuh namanya taubat. Makanya di kitab Riyadus Shalihin ada 99 orang pernah dibunuh sama dia. Datang kepada satu orang, saya udah bunuh 99 tapi saya mau taubat, kira-kira diterima nggak taubat saya? Wah, udah 99 kagak diterima, udah banyak banget, sekalian dah genepin 100, dibunuh juga dia. Akhirnya balik lagi dia mau taubat, ketemu lagi sama orang soleh. Dia tanya orang soleh tersebut, saya udah bunuh 99 plus 1 kemarin orangnya. Nih saya mau nanya, yang satu itu kemarin saya tanya, katanya nggak diterima, makanya saya bunuh sekalian dah. Ini sekarang saya mau nanya, mantep, ini kira-kira udah 100 ini diterima nggak taubat saya? Kalau ente di posisi orang yang ditanya, kira-kira jawabnya gimana? Oh, ntar gue dibunuh juga lagi sama dia. Ini kata orang soleh, Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat. Hanya saja kalau ente masih tetap di sini, ente masih ketemu orang-orang yang buangsak, orang-orang yang maksiat. Kudunya nih ente jalan ke sana. Pindah ke kampung A, disebutin nama kampungnya, ketemu di sana sama orang soleh namanya fulan, dia yang akan mendidik engkau. Kalau di sini masih ketemu orang-orang yang ini, nggak bisa. Akhirnya dia pergi. Di tengah perjalanan meninggal dunia. Padahal baru mau mulai nih, meninggal dunia. Ini yang disebut orang yang lagi mau taubat, disebut muqtasidin, orang yang lagi menuju ke tempat sesuatu, lagi berjalan ke tempat sesuatu. Di tengah perjalanan dia meninggal. Dia belum beramal soleh ya, belum ketemu kiai itu, belum. Dia baru pengen mau mulai, tapi dia udah istighfar, udah mohon ampun, tapi tinggal dia pengen memperbaiki diri. Di tengah perjalanan meninggal. Akhirnya berebut malaikat rahmah sama malaikat azab. Ini Nabi yang ceritain di dalam sebuah hadis. Kata Nabi, malaikat azab bilang, ini milik ana, harusnya masuk ke dalam neraka.
Kenapa? Pertama, dia belum mengerjakan suatu amal soleh, baru mau jalan. Kata malaikat rahmat, enggak, ini milik saya, karena dia udah taubat. Walaupun belum nyampe, tapi dia ada niat dalam hatinya. Bingung nih, dua malaikat azab, malaikat rahmat, semuanya datang menuju kepada Allah sebagai hakim. Ya Rabb, ini bagian siapa nih? Allah Maha tahu. Cuman dibikin jalurnya seperti ini biar antum tahu, ketika antum berubah menjadi orang yang taubat, menjadi orang yang lebih baik, itu alam semesta mendukung. Alam semesta doain, alam semesta support. Apa kata Allah? Begini aja dah, ukur dari dia jatuh atau mati, meninggal, ukur dari tempat dia mulai jalan ke tempat tersebut sama dari tempat dia jatuh itu ke tempat tujuan yang dia pengen tuju. Diukur. Akhirnya mulai ngitung nih berdua. Aslinya kata Allah, nanti yang mana yang lebih dekat dialah yang berhak. Aslinya sebenarnya lebih dekat menuju kemana? Yang tempat maksiat ketimbang ke tempat yang dia pengen tuju tersebut. Hanya saja itu bumi merapat lebih sedikit untuk menjadi dalil, untuk menjadi bahan pertimbangannya malaikat rahmah. Akhirnya yang harusnya lebihnya sejengkal ini dilebihin, dikurangin yang ini, dilebihin yang ini. Akhirnya dihitung lebih dekat kemari daripada lebih dekat ke tempat maksiat asal. Jadi harusnya dia masuk ke dalam bagiannya malaikat azab. Tapi pada saat itu bumi itu menjadi rapat, mendekatkan diri untuk lebih dekat ke tempat yang dia tuju. Akhirnya kata malaikat rahmat, ini bagian saya. Ketika dihitung lebih dekat kemari. Begitulah jalanan yang dilewati oleh orang soleh. Dia bangga, bahkan dia satu sama lain, hal marra bika rajulun salihun, itu satu sama lain, tanah sama tanah yang lain, jalanan sama jalanan yang lain ngomong, pernah nggak ente dilewatin sama orang soleh? Sungguhnya saya baru saja dilewatin sama orang soleh. Begitu ya. Jadi tiap hari itu saling berbangga. Saya barusan dipijak sama orang soleh, telah lewat di atas saya orang soleh. Begitu. Tanah aja bisa begitu ya. Begitu. Masya Allah. Terus Fa'idha taba dakhala fi jumlatil muqtasidin. Fa'idha sahatit taubah, kalau benar-benar taubatnya sahih, benar-benar istiqomah, wa kathratul ibadah, cirinya banyak ibadahnya, wal mujahadah, lebih banyak kesungguhannya, dakhala fi a'dadis sabiqin, maka siap dia masuk dalam golongan orang yang melampaui. Maksudnya orang yang menang. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kata Imam Ghazali, fa in lam takdir an takuna rabihan, kalau ente nggak mampu menjadi orang yang beruntung, rabih, minimal usahain diri ente, fajtahid an takuna saliman, jadi orang yang selamat. Kalau nggak bisa jadi orang yang kenceng, maksudnya orang yang beruntung, minimal jadi orang yang selamat. Hati-hati, wa iyyaka tsumma iyyaka, hati-hati, jauhin, jangan sampai ente termasuk golongan antakuna khasiran, ente orang yang rugi. Itu kalau iyyak itu artinya hati-hati, iyyaka tsumma iyyaka.
gitu ya. Diulangin 2 kali berarti itu tandanya peringatan keras, gitu ya. Siapa tuh orang yang khosir tadi, yang nggak ada perhatian sama sholat fardu, gitu ya. Walaupun seorang hamba bakalan masuk ke dalam surganya Allah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi setelah dia mempersiapkan dirinya untuk taat. Karena rahmatnya Allah, kan kita katanya masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal. Dan nanti perlu tahu juga, rahmatnya Allah lebih dekat kepada orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Siapa itu orang berbuat baik? Ya itu dia. Nah, ini kan ada tuh ya, semua kullu ummati yadkhulunal jannah, kan begitu ya. Semua umatnya Nabi masuk ke dalam surga. Ya udah, enak-enakan aja, ntar juga surga ujungnya. Selagi masih la ilaha illallah masuk ke dalam surga. Iya, masuk ke dalam surga semuanya. Harusnya ente tahu diri, kalau udah tahu ujungnya surga, mestinya ente persiapin dengan amalan ahli surga. Karena rahmatnya Allah dekatnya sama orang yang muhsin, orang yang berbuat baik. Ada orang ngomong, seminggu lagi pokoknya jamaah majelis bakalan saya kasih, begitu ya, saya kasih hadiah. Kira-kira dalam seminggu itu apa yang ente perlakukan kepada orang tersebut? Pasti berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, narik perhatian, ngopenin kalau ada orang sini bilang, iya nggak? Biar segera pas lagi dapat hadiahnya nanti dikenal benar nih, selama seminggu ini nih yang paling dominan, begitu ya. Sama kita juga, ibarat seminggu, ibarat umur kita, ada yang 60, ada yang 70, ada yang 50, macam-macam, begitu ya. Nah, gharibun minal muhsinin. Ada dulu orang soleh Bani Israel, ibadah nggak tanggung-tanggung, 70 tahun dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sempurna 70 tahun ibadah terus kepada Allah, Allah turunkan malaikat menyerupai manusia, ngabarin kepada dia, yukhbiruhu bi annahu ma tilkal ibadah la yaliku bihil jannah. Hei orang soleh, dengan ibadah yang ente kerjakan selama 70 tahun ini, ente nggak pantas masuk ke dalam surga. Bayangin tuh, udah ibadah 70 tahun, kata malaikat nih apa? Nggak pantas masuk ke dalam surga. Ini orang mikir, akhirnya ngomong kepada malaikat, nggak apa-apa deh, nahnu khuliqna lil ibadah. Saya diciptakan Allah di dunia ini emang niatnya bakal ibadah, bukan buat masuk surga, enggak. Emang buat menghamba kepada Allah dengan cara ibadah. Dan saya melakukan yang terbaik untuk ibadah tersebut. Fayam bagilana an na'budahu. Tujuan saya benar-benar ikhlas untuk ibadah, bukan pengen masuk ke dalam surga. Walaupun itu udah kasih kabar dengan ibadah ini nggak pantas masuk ke dalam surga. Ini malaikat datang lagi kepada Allah ngelapor, Ilahi, anta ta'lamu bima qala. Wahai Tuhanku, engkau telah tahu apa yang dikatakan dia kepada saya. Begitu ya, maksudnya nggak apa-apa deh, emang tujuannya di dunia ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah. Kata Allah, faqala Allah Ta'ala, Allah bilang kepada ni malaikat, idza huwa lam ya'rid an ibadatina fanahnu ma'al karam la nu'ridu anhu. Kalau dia pada saat dikabarin dia nggak masuk ke dalam surga dengan ibadahnya tersebut, dan dia masih tetap untuk ibadah, nggak jadi patokan, yang penting dia udah melakukan ibadah, saya pun juga, kata Allah, aku pun juga dengan kemuliaanku, aku tidak akan memalingkan dia, alias tetap ishadu ya malaikati anni qad ghafartu lahu.
saksikanlah wahai malaikatku, sungguhnya aku telah mengampuni dosanya dia. Akhirnya masuk ke dalam surga. Jadi intinya kalau orang soleh ibadahnya bukan karena pengen masuk surga, emang ingin menghamba kepada Allah. Ntar bagaimana kita akhirannya, begitu ya. Cuman nih dengar-dengar rahmatullah qaribun minal muhsinin, rahmatnya Allah dekat sama orang-orang yang muhsin, orang yang berbuat baik, berupaya menjadi orang yang baik. Rahmatnya Allah turun sama orang yang punya koneksi dengan orang-orang muhsinin, orang-orang solehin, begitu ya. Kebiasaannya orang soleh ngaji, ya ikut ngaji. Biasanya orang soleh ibadah, sholat, puasa, gitu ya gitu. Biasanya orang soleh ngejaga sunnah, ya kita ngikutin gitu. Nggak jadi ini sih, nggak jadi jaminan nih kita ngaji, kita puasa, kita bakalan masuk ke dalam surga gitu ya. Kayak model orang kita tahu diri dah, gitu ya. Baru ibadah dikit aja udah upload di Facebook, ya nggak, di status. Indahnya duha di as-solihin, gitu ya. Gitu ya. Kalau mereka jauh dari riya, mereka punya perhatian khusus kepada hatinya. Ada orang soleh setiap hari sholat berjamaah di shaf awal, nggak tanggung-tanggung, shaf awal sholat berjamaah selama 30 tahun. Setelah 30 tahun tiba-tiba ada urusan HP begitu ya, akhirnya di shaf yang kedua. Tiba-tiba hatinya ada bisikan begini, sekarang sholatnya di shaf kedua, dari kemarin-kemarin shafnya pertama loh. Orang pada ngeliatin ente tuh sekarang tuh, kenapa nih sholatnya di shaf kedua? Dia bilang begini, hawa nafsu. Berarti dari kemarin dia ngomong sama diri sendiri. Ini bukan orang gila ya, ini orang yang lagi teliti banget sama hawa nafsunya. Dia bilang begini, berarti dari kemarin selama sholat di shaf awal niatnya biar dipanggil orang yang paling alim, dipanggil orang yang paling soleh sholatnya di shaf pertama. Buktinya hari ini ente coba mengganggu saya bilang kalau shaf kedua itu ntar jadi malah perhatian orang lain. Kenapa fulan jadi shafnya kedua, kemarin di shafnya pertama? Mulai saat ini aneh kodok semua sholat selama 30 tahun. Yang dia merasa pas hari itu terbukti bahwasanya sholatnya kemarin di shaf awal itu hawa nafsunya emang pengen disanjung karena shaf awal. Begitu ya. Ini baru bicara orang yang shaf awal. Kalau kita mah kayaknya biasa aja ya. Kalau sekarang mungkin yang fotonya di baliho gede kali mungkin, atau yang turunnya dari Alphard gitu ya, turunnya dari mobil bagus. Tapi kalau dari bajai atau dari motor kayaknya kurang, nggak cakep, di IG-nya nggak enak gitu. 59 detik tuh nggak enak gitu ya. Yang udah bikin pagar betis begitu. Tapi kalau dari belakang langsung duduk kayaknya nggak enak. Nah itu hawa nafsu main tuh. Jadi harus punya pondasi yang kuat. Bayangin dia kodok semua sholat lantaran terbukti hawa nafsunya main di situ, bahwa selama ini sholatnya karena pengen mendapat perhatian dari manusia. Masya Allah. Anda pernah cerita dulu, ada salah satu guru di Rubat Tarim. Waktu itu guru ini mau mulai pelajaran, dia tanya, sampai di mana pelajaran? Sama seperti tadi Anda tanya, udah halaman berapa ya? Bab apa? Misal habis bab sujud sahwi, itu bab sujud tilawah. Kemarin kelar bab sujud sahwi, sekarang sujud tilawah. Kata muridnya nih, kalau begitu kita mulai lagi sekarang dari bab sujud sahwi yang terakhir. Lah kan kemarin udah Syekh, kemarin kita udah bahas sujud sahwi, kenapa diulang lagi? Maksudnya kita masuk di yang bab baru. Begini, kemarin waktu kita ngaji bab sujud sahwi itu pas banget lagi ada kamera. Jadi dulu ada
momen dokumentasi suasana natural yang ada di Rubatarim. Pas lagi pagi-pagi itu keadaan halakoh ini, keadaan halakoh ini. Paham tuh ya? Waktu itu pas banget yang kita lagi ngaji bab sujud sahwi, itu kameramennya lagi menuju kepada dia. Dan kemudian ada isyarat di situ, suruh kerasin suaranya supaya suaranya masuk. Kan dulu belum ada mikrofon kayak gini. Suaranya biar masuk. Jadi supaya keras, lebih jelas nanti di hasil rekamannya. Nah, di situ berubah niat saya. Yang harusnya niatnya ikhlas, ngajar santri, tiba-tiba berubah, ada sedikit masuk niat yang lain supaya suara saya ini masuk ke dalam kamera. Kalau suaranya masuk ke dalam kamera berarti hasil videonya bagus. Nah, kalau hasil videonya bagus, suara saya berarti saya lebih naik pansos. Nah, sekarang saya mau mulai lagi dari yang kemarin bab supaya semua majelis saya ikhlas karena Allah Ta'ala. Bayangin tuh, ada orang warak kayak begitu ya. Kalau sekarang, tar dulu, saya mau ngomong, tapi kameranya disiap apa belum? Hitung ya, 3, 2, 1, mulai. Gitu. Kadang-kadang milih juga deh. Fotonya jangan yang ini aja bagus. Hasil kamera. Boleh, ente kayak gitu boleh, cuman perlu pondasi yang kuat. Jangan jadikan tujuan. Gitu ya. Ini wasail, semuanya wasilah, sarana. Jangan jadikan tujuan. Ngaji mengaji terus. Ada panggung nggak ada panggung ngaji terus. Ya, ada umbul-umbul nggak ada umbul-umbul ngaji terus. Kadang-kadang malah justru yang panggung baru datang. Giliran nggak ada panggung nggak ngaji. Giliran pas penutupan tuh lempengan nasi uduk baru udah datang. Giliran nggak ada nasi uduknya baru dia nggak datang. Jadi mestinya jalan aja terus, niatin lillahi ta'ala. Terus kemudian wal abdu fi haqqi sairil ibadi lahu 3 darajatin. Dan seorang hamba nih kita nih di dalam kita di dalam apa namanya, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada modelan, ada 3. Kita ini punya 3 tingkatan. Hamba ini di sisi Allah, di mata Allah, magomnya ada 3. Yang pertama, an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah. Ente sesama hamba kita nih, sesama kawan-kawan, sama masyarakat di sini, di mana ente tinggal, di mana ente punya komunitas, itu modelannya 1 di antara 3. Ingat nih, jadi barometer. Ente orang ngaji harus diamalin ini, karena ente pasti berkawan, berkumpul, komunitas A, B, C. Ini harus 1 di antara 3. Dan pilih yang paling bagus. Yang pertama, an yanzila fi haqqihim manzilatal kiramil bararah minal malaikah, yaitu menempatkan kedudukan orang seperti menempatkan kedudukannya para malaikat al-bararah, malaikat orang-orang yang baik. Malaikat itu sifatnya bagaimana dia? An yas'a ay ya'malu fi agradihim rifqan, yaitu selalu bermuamalah kepada orang lain dengan muamalah yang lembut. Rifqan itu artinya lembut, tapi makna lembut di sini artinya muamalahnya itu ngasih manfaat sama orang lain dan selalu nolongin orang lain. Moto tuh dalam hidup. Tinggal di mana aja, pokoknya kasih manfaat sama orang lain. Kalau enggak nolongin orang lain. Jangan bikin susah orang lain, malah justru ente ikut khidmah kepada mereka. Bihim, dengan mereka. Rifqan bihim. Idkhalan lisurur,
niatnya tujuannya satu, gembirain hati orang. Paham ya? Khidmah, yang sakit dijenguk, yang meninggal didatengin, takziahin, ikut hadir sholatin jenazah. Bila lagi perlu apa bantu, minimal doa, begitu ya. Jangan udah jatuh mampus biar rasa, wah itu juga apa, wah jangan, itu begitu aja udah bikin beban buat dia. Jangan malah justru disumpahin. Mudah-mudahan Allah angkat derajat ente. Ini mungkin ente lagi dikasih ujian seperti ujiannya para nabi dan rasul, begitu ya, orang-orang soleh nggak luput dari ujian. Mudah-mudahan setelah kesusahan ini datang kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Kasih kabar gembira gitu ya. Itu aja udah nolong, Pak. Nggak usah ente nolong pakai fulus, nggak usah nolong pakai tenaga. Nolong nih pakai doa kayak begitu, buka pintu harapan buat dia, itu udah nolong. Itu namanya idkhalal surur. Paham tuh ya? Amalan yang paling bagus adalah idkhal surur kepada qalbi mukmin. Dan dia nanti akan menjelma ketika malam pertama ente di dalam kubur, dia akan menyemak menjadi seorang yang baik, ganteng. Mana anta, ente tanya begitu. Ana surur. Saya itu kebahagiaan yang dulu ente pernah kasih kepada orang lain, si fulan. Dan saya akan menemani anda di alam barzah, di mahsyar, sampai ke mizan, ke sirat, sampai masuk ke dalam surga. Tuh, girangin orang tuh manfaatnya begitu. Ma'abdallah bisyai'in afdalu min jabril khatir. Kata Nabi SAW, nggak ada orang punya ibadah yang lebih afdal daripada jabril khatir, daripada jabril khatir itu, jabr artinya nutup, khatir itu keinginan, nutup keinginan, dia yang nutupin. Pengen ini nih gua, nah dia nutupin. Gua lagi pengen bangun rumah, ente nutupin. Ya kan, nggak bisa semuanya, minimal berapa persen, gitu ya. Minimal kalam yang baik. Dan Nabi SAW kalau ngasih tahu ibadah kan banyak afdolu gitu ya. Ibadah yang paling afdol sholat di waktunya. Ibadah yang paling afdol adalah birrul walidain, bakti sama orang tua. Nah, ini ibadah yang paling afdol adalah jabrul khatir atau idkhal surur, masukin kegembiraan ke hati orang mukmin. Ini waktu itu konteksnya para sahabat ketika nanya tersebut itu lagi kurang dalam bab itu, makanya Nabi SAW kasih yang paling afdol di dalam hal tersebut. Nah gitu ya. Yang kedua, itu malaikat tuh, jadilah orang yang malaikat. Yang kedua, an yanzila fi haqqihim manzilatal bahaimi wal jamadat. Yaitu menempatkan orang lain itu seperti kedudukannya bahaim, jamaknya bahimah, yaitu binatang ternak. Wal jamadat, benda mati. Karpet, tiang, kipas angin, ini benda mati, jamadat. Artinya apa itu maksudnya? Fala yanaluhum khairuhu. Jadi menempatkan orang lain itu seperti binatang ternak. Artinya binatang ternak itu apa? Dia hanya ngambil manfaat dari orang sekelilingnya. Dia baru jadi manfaat kalau ada maunya. Dia manfaat kalau kita ada tindak tanduknya, ada imbalannya, gitu ya. Jadi kalau ente duduk kayak begini, jangan harap dah kebaikan langsung keluar dari dia, enggak. Kayak binatang, ente tetanggaan terus ini datang kebaikan dari dia, enggak langsung, maksudnya enggak se-open yang pertama tadi.
Kapan ente bisa dapat manfaatnya daging kambing? Kalau ente potong, ente beli dulu, ente potong, ente ikat, ente siangin, ente tusukin, jadi makan baru dapat manfaat. Selebihnya dia berakin, dia kencingin, ya nggak? Kalau nggak dipotong, ente piara nih di teras rumah ente aja, seminggu nggak dibersihin bau nggak? Paham tuh ya? Artinya jangan nunggu kebaikan dari orang lain dulu baru ente keluar kebaikannya. Terus kalau orang lain nggak ngasih kebaikan, udah ente malah justru ngasih keburukan sama dia, malah ngasih ngencingin keburukan yang tadi tuh dari jamadat, dari benda mati. Walakin yakufa anhum syarruhu, ya minimal ente nggak ganggu dia, minimal begitu ya. Masih ada baiknya. Yang penting ente nggak ganggu dia. Masih manfaat enggak, cuman nggak ganggu. Tapi masih bagus nggak? Masih bagus. Nyumbang sih kagak, gitu ya. Cuman juga nggak rese begitu ya. Ini nyumbang kagak rese, laporin ke Polres, Polsek berisik maulid tuh, gitu ya. Sampahnya banyak. Lah emang kalau di rumah lu kagak ada sampah di jalanan, begitu ya. Harus ngeliat ke sini dulu baru ini ada sampah. Ya, mungkin panitianya lagi masih pada capek, belum sempat bersihin sampahnya, begitu ya. Itu namanya udah bukan nggak ngasih manfaat, tapi resek juga ngasih keburukan. Nauzubillah min ya, yang penting jangan yang ketiga. Apa itu yang ketiga? An yanzil abdu fi hadhihi manzilatal agharib wal hayat. Dia menempatkan kedudukan orang lain ini seperti kedudukannya kalajengking, aqarib, jamak aqrab. Aqarib jamaknya aqrab, artinya kalajengking. Wal hayat jamaknya hayyah. Hayyah itu ular berbisa, jamaknya hayyat. Kalau hayati, hayah artinya kehidupan. Kalau hayyah semuanya harokatnya satu, nggak ada madnya, dan dia ada tasdidnya, dia hayyatun, itu namanya ular. Wasiba binatang buas. Ad-dariyat sifat daripada aqarib, hayyat, siba namanya ad-dariyat. Ad-dariyat jamak dari darrah. Apa itu darrah? Sifat yang artinya selalu membawa keburukan, itu namanya darrah. Banyak keburukan dalam sigot muannas perempuan, namanya ad-dariyat, selalu ganggu. Aqarib yang ganggu, hayat yang berbisa, binatang buas yang ganggu. Jadi jangan ngarepin dah la yurja khairuhu, jangan ngarepin kalau tuh binatang buas, kalajengking sama ular bakalan takluk sama ente, jangan ngarep. Yang ada dia malah membunuh ente. Dan dia wayuttaqo syarruhu, yuttaqo di sini artinya yukhaf, artinya ditakuti, syarruhu keburukannya. Nggak ada orang yang berani deket-deketin ular kecuali buat konten, ya nggak? Panji, petualang, itu apalah namanya. Aslinya, umumnya orang takut sama ular, karena nggak ada yang di depannya melainkan dibangsa sama dia, begitu ya. Jadi dia nih datangnya pasti bawa buruk, pasti bawa buruk. Nggak pernah tuh ada dia tuh jadi adem ayam, nggak ada. Yang ada juga jadi tambah rusuh. Datang dia nih, ngabisin rokok, ngabisin minum, ngabisin makan,
Kalau dia nggak ada, dia aman, rokok aman, turunnya pelan gitu, dari 16 batang 15 turunnya pelan. Nah dia langsung 10 batang habis, ngerokok sampai knalpot itu. Nah itu ya. La ilaha illallah. Fa in lam takdir an taltahiqa bi ufuqil malaikah, kalau ente nggak sanggup bisa ngikutin para malaikat yang tingginya kedudukan para malaikat tadi dengan idkhulus surur, selalu membawa manfaat sama orang, fahdar, maka ente hendaknya hati-hati antanzila, untuk turun andarajatil bahaimi, dari kedudukannya hewan, wal jamadat, benda mati, apalagi masuk turun ke dalam golongan maratibil aqaribi, kedudukannya kalajengking, wal hayyat, ular berbisa, wasiba, binatang buas, ad-dariyat, yang membawa keburukan. Fa in radita li nafsika an-nuzula min a'la illiyin fala tardalaha bil hawi ila asfala safilin. Kalau ente redho untuk turun dari kehidupan yang tinggi, yaitu para orang-orang soleh, para malaikat, minimal nih ente turunnya cuma 1 derajat aja dah. Kayak Imam Syafi'i, uhibbus solihina alastu minhum walakin anala bihim syafa'ah. Imam Syafi'i dengan tawadunya bilang begini, saya cinta sama orang soleh walaupun saya bukan bagian dari mereka. Saya kenapa cinta sama orang soleh? Karena berharap saya masuk dalam golongan mereka. Padahal Imam Syafi'i luar biasa, ibadahnya luar biasa, tapi tetap tidak mengakui kalau dirinya orang soleh. Dan saya benci dengan perbuatan orang maksiat, walaupun saya kadang-kadang masuk kategori mereka. Oh, tawaduknya Imam Syafi'i. Jadi kalau ente nggak bisa yang tinggi, minimal turunnya ini. Fa in radita li nafsika nuzul, kalau ente ridho untuk turun dari kedudukan a'la iliyin, tapi ente jangan ridho juga fala tardolaha bil hawi, ente jangan ridho juga untuk jatuh hawi ila asfalis safilin, sampai tempat yang paling rendah. Kan kedudukan orang soleh nanti ketika udah meninggal dunia, dia berada di a'la illiyin. Kalau orang yang lainnya asfalas safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Watin wa zaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Itu kalau dia nggak aman, dia dibalikin ke tempat yang paling rendah. Kecuali ada orang-orang yang nggak dapat, yang nggak, maksudnya dibalikin ke tempat yang paling rendah. Siapa itu? Ilal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, amilus shalihat, beramal saleh waktu di dunianya. Falahum ajrun ghairu mamnun, dia mendapatkan pahala yang tiada terputus. Orangnya udah mati, tapi pahalanya masih ngalir karena dia pernah ngajarin ilmu agama. Jadi orang yang masih hidup masih bermanfaat dengan ilmu agamanya tersebut, naik dia derajatnya. Orang yang suka sedekah, bahkan dia wakaf, begitu ya, nyumbang AC-nya masih ada, karpetnya masih ada, musholanya masih ada, orangnya udah mati, tetap dia pengecualian yang nggak dibalikin ke derajat yang rendah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Sama juga masih di dunia juga begitu.
udah nggak bisa sholat berjamaah lagi karena udah sakit, karena udah tua, udah nggak bisa hadir lagi di pengajian karena udah sakit. Tapi Allah masih tulis dia dapat pahala ngaji, pahala sholat di musola. Kenapa? Karena masa sehatnya dipakai bakal ngaji, masa sehatnya dipakai bakal sholat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Dia masih tetap dapat pahala yang nggak putus, padahal masih hidup. Karena masa sehatnya dipakai, masa mudanya dipakai buat ibadah. Jadi masa tuanya ketika udah nggak sehat, ketika udah di kasur, tetap ditulis pahala berjamaah, nggak ditulis pahala sholat sendirian, nggak. Karena masih sehatnya dipaksain untuk hadir, gitu ya. Jadi kalau ente ridho pengen turun dari mereka orang-orang soleh yang ibadahnya kayak malaikat, minimal ente jangan ridho kalau ente turunnya sampai paling bawah. Fala'allaka tanju kafafan, supaya ente jadi orang yang selamat, begitu ya. Miqdari hajatika min ghairi naqsin wala ziyadah, minimal ente menjadi orang yang selamat sesuai dengan kemampuan ente, gitu ya. Apa itu? Walaupun nih minimal nih ente nggak bisa ngasih manfaat sama orang lain, minimal jangan ngasih keburukan sama orang lain. Paham deh? Jadi kalau nggak bisa bahagiain orang, nggak bisa bikin orang senyum, minimal jangan bikin orang nangis. Maksudnya begitu ya. Banyak dan umpama begini banyak. Maksudnya la laka wala alaik, tidak untukmu dan tidak atasmu. Maksudnya apa tuh? La yanfa'uka ahadun kama la tanfa'u wa la yadurruka ahadun kama la tadurru. Yaitu sebagaimana ente tidak memberikan manfaat kepada orang lain, ente jangan ngasih keburukan kepada orang lain, gitu ya. Bagaimana ente nggak bisa ngasih manfaat dan dia nggak ngasih manfaat kepada ente, sama ente juga jangan ngeselin orang, buat orang susah sebagaimana dia nggak bikin ente susah. Persis kayak ini nih, benda mati didiemin, ya udah, dia nggak bakalan gerak kecuali ada yang gerakin. Dia nggak bakalan jadi manfaat kecuali ada orang yang bikin manfaat, dan dia nggak bakalan ganggu juga. Orang dia nggak bisa gerak, ya minimal begitu. La laka wala alaik, minimal. Kalau nggak bisa yang tinggi itu, minimal itu. Jangan malah justru setiap yang lewat digigit, setiap yang lewat diterkam sama dia. Maksudnya apa itu? Tinggal di mana aja nih, udah dari Kepak, pindah lagi ke Kembangan, pindah lagi ke Mata Hijau, semuanya nih ceritanya kagak enak semuanya. Oh, Fulan pindah ke tempat, tempat gua kagak enak waktu itu sama dia. Ada seminggu doang di sini, balanya banyak banget. Si utang sini dikejar Matal, kejar Ambon, itu ngetrek-ngetrekan begitu ya. Bininya lagi hamil, dia selingkuh, waduh, kagak enak deh ceritanya. Nauzubillah min. Nah, jadilah orang yang bermanfaat. Minimal jangan ngasih keburukan sama orang lain. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita manusia yang manfaat, selalu memberikan manfaat kepada orang lain, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa memberikan idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memberikan kebahagiaan kepada hati orang mukmin sehingga dia menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ini ya salihah jami'ah syamil khair dunya wal akhirah ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا لقد أشرفنا فتب تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات ومن الروات واغفر ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا بك بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى عليه عد الحب وآله وصحبه دادة الشهب والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك